So far saya melihat ada yang sudah bagus jalannya ya, terlihat dari tugas-tugasnya dan juga dari diskusi-diskusi di kelas. Tetapi saya memberikan kesempatan khusus untuk hari ini bagi yang masih merasa kesulitan ya. Karena saya amati dan saya diskusi dengan para tutor, memang ada beberapa itu yang mengatakan memang masih bingung gitu dari membaca teks ya, deskripsi di dalam teks, kemudian menerjemahkannya ke dalam proses model. Jadi sebelum masuk ke 417 dan 420, silahkan yang merasa masih ada kesulitan bisa disampaikan. Mbak Sarah, ini kan tadi yang datang agak banyak yang terlambat, tolong kopas lagi ininya. Harus beberapa kali, nanti sampai terakhir, karena yang baru datang kan nggak bisa ngelihat chat yang di atasnya. Jadi nanti terakhir jam 7.40, 7.45 diulangin lagi. Ini masih 35 partisipan soalnya, termasuk saya dan Bu Ika, kan berarti 32, padahal pesertanya 40-an kan. Oke, ada yang masih kesulitan atau secara umum aja bagian mana yang kalian masih merasa ini apa namanya masih sulit? Jadi saya tekankan kembali pemodelan itu memang art and science. Jadi kamu tahu sainsnya, bagaimana sebenarnya rule-nya gitu ya. Notasinya apa, sintaksnya bagaimana, semantiksnya bagaimana. Tapi begitu kalian melihat deskripsi teks, bagaimana kemudian kalian menjelaskan menerjemahkannya ke dalam model itu bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, berbedanya ini ada yang masih bisa kita terima, acceptable, tapi ada yang tidak. Nah, kemarin kan saya sudah menekankan misalnya kalau sudah disebutkan ini jelas-jelas berurutan gitu ya, secara berurutan. Tapi kamu menerjemahkannya paralel. Nah, kalau seperti itu tidak bisa. Nah, tapi kalau kemudian ada kondisi di mana dilakukan checking gitu ya, pengecekan. Terus tidak ada penjelasan apakah kalau hasilnya ya, maka bagaimana, kalau tidak maka bagaimana. Nah, itu bisa di-assume ya, diasumsikan. Ada yang bisa mengasumsikan langsung bahwa tidak ada semua hasil cek dianggap positif, ada yang mengasumsikan bahwa apa namanya ada keputusan di situ begitu ya. Baik. Silakan. Nggak ada yang nanya lagi? Mungkin saya pengen nanya, Bu. Silakan Mirsa. Saya masih agak bingung, Bu, di mana saya harus menggunakan loop atau di mana saya harus menggunakan multi instant Ya, atau ini pertanyaan bagus. Kapan menggunakan loop? Kapan menggunakan apa tadi? multi instance atau kapan saya nggak usah pakai keduanya itu, Bu? Kita jawab dengan tugas 4.17 ya, karena sebetulnya dari situ itu sudah bisa kelihatan mana yang kamu harus pakai loop, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Ya. Atau kamu mau tunjukkan hasilmu dulu? Nanti dari Boleh, sana Bu. kita bisa diskusi? Saya izin share screen ya. Ya. Kamu jelaskan asumsimu sehingga kamu menggunakan itu. Apa sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, jadi ini adalah pemodelan yang telah saya buat. Jadi saya mengasumsikan bahwa dari partai itu mengirimkan surat ke pengadilan. Nah, di sini ada surat dikumpulkan. Jadi setiap hari itu petugas surat mengumpulkan surat dari partai. Nah, di sini saya mengasumsikan ada multi instance karena menurut saya eh, datangnya surat ini kan mungkin berbarengan ya, Bu, nggak bergantian. Kemudian itu ada pemilahan surat, lalu surat didistribusikan ke berbagai departemen. Nah, ini juga menurut saya multi instance karena mengirimkan surat ini pasti berbarengan. Nah, salah satu departemennya itu departemen pendaftaran. Nah, di sini surat diterima oleh petugas, kemudian petugas menyortir suratnya kembali berdasarkan kelompok dan mendaftarkan surat ke dalam register.
Setelah itu diserahkan kepada asisten manajer, di mana asisten manajer akan memeriksa suratnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan di pengadilan atau belum. Jika belum, maka asisten manajer akan membuat daftar permintaan alasan penolakan dan mengirim kembali suratnya ke partai. Tetapi apabila suratnya sudah sesuai, maka asisten manajer akan menangkap rincian masalahnya dalam surat, nah, lalu mengirim rincian masalah tersebut ke kasir, Bu. Nah, ini saya mengasumsikan di sini ada loop karena mungkin pengiriman rincian masalahnya ini by cases ya, Bu, dari tiap suratnya kan berbeda. Nah, kemudian ada pembayaran biaya, ini juga harusnya loop, Bu, kalau menurut saya. Nah, di sini ada N, ada satu jalur yang kembali ke asisten manajer, di mana asisten manajer akan menggabungkan kwitansi dan salinan dokumen, kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan dikirimkan kembali ke partai. Sementara itu, kasir menangkap detail dari partai, mencetak berkas pengadilan, hingga yang terakhir saya mengasumsikan bahwa ajuan surat dari partai tersebut sudah diterima. Seperti itu, Bu. Baik. Ada kah yang mau memberikan, biarkan dulu ya Mirsa, ada yang menanggapi yang lain? Mungkin karena asumsinya berbeda, kenapa? Silakan. Rafid. Itu untuk loop-nya tidak diberi anotasi kapan akan berakhir, Bu. Jadi itu loop-nya akan terus berjalan. Mungkin untuk kedepannya bisa ditambah anotasi kapan loop tersebut akan berhenti. Oke, terima kasih masukannya. Dicatat dulu. Hardika. Baik, terima kasih. Untuk activity kirim surat kembali itu mungkin bisa pakai end message event, Bu. Bentar, mana? Yang Kirim surat kembali, kirim amplop. ya, bukan Bu, yang di atasnya, yang diperiksa kualitas surat, terus kalau tidak, maka daftar permintaan alasan di penolakan. Oke. Sama yang bagian kirim amplop itu juga mungkin intermediate message drawing event. Oke, baik. Sudah segitu saja. Terima kasih, Bu. Oke. Lalu tadi saya lihat Mbak Sarah. Sebenarnya udah dijawab, Bu. Yang tadi yang kirim surat harusnya ada an event. Sebenarnya ini pengen nanya lagi, bukan kayak pengen meluruskan gitu. Di sini kan kayak ada aktivitas-aktivitas yang ngirim surat gitu, Bu. Sementara di activity itu tuh task type-nya tuh bisa diganti sama send. Nah, aku pengen nanya bedanya activity yang task type-nya to send sama intermediate throwing event ke arah yang lain. Pengen nanya itu sih, Bu. Bentar. Maksudnya Basara itu perbedaan antara activity Activity yang ada logo send-nya itu loh, Bu. Yang ada task type-nya. Oh. Iya. Kamu lihat itu di bagian mana? Itu, Bu. Kalau misalnya di Signavio yang dipencet activity-nya, terus yang kanan yang ada panah-panah itu dipencet, terus di main attribute, terus aktivitas aktivitas terus bisa diganti send gitu. Jadi menurutku baik, kalau di Signavio terus terang saya tidak explore ya. Jadi dia bisa punya perbedaan macam-macam gitu ya. Tetapi kalau saya melihatnya itu sama mestinya. Task yang dijeniskan send dengan message itu sama, Mbak Sarah. Oke. Baik. Ada yang lain dulu sebelum saya balik ke sini. Ini masih banyak yang akan bisa kita diskusikan gitu ya. Berarti kita bisa bebas ya, Bu, mau pakai misalnya tas atau event? Iya, karena untuk tertentu ya, karena kalau misalnya tasnya itu cuma kirim, kita itu bisa jadikan dia throwing event, gitu kan. Kayak ini yang kirim surat, memang kalau cuma ngirim aja, itu kan boleh sama aja kan. Dia menjadi tas kamu mengirim atau kamu sudah langsung mengirimkan throwing message.
Bisa. Ya. Oke, Bu. Tapi kalau kamu tidak yakin, misalnya ngirim itu ada aktivitas harus mencatat dulu. Nah, mencatat dulu. Ini ada, coba yang lain perhatikan. Apakah di dalam soal itu disebutkan menyimpan ke dalam sistem surat? Ada atau tidak? Kalau ada, mestinya data store-nya dimunculkan. Ketika mendaftarkan surat itu, ada atau tidak? Dan didaftarkan dalam register surat. Itu ya. Jadi di sini seharusnya ada sebuah tertentu, apa ya namanya, data objek tertentu. Ya, Mirsa malah download, jadi nggak kelihatan ya. Sebentar ya. Maaf. Oke, nah sebentar. Oke, ada yang mau nambahin dulu? Yang lain, coba. Baik, satu persatu ya, kita lihat. Dari awal sekali, Mirsa, ke atas kiri. Nah, coba diperhatikan. Message dulu, baru timer. Apakah ini benar? Mana dulu? Triggernya adalah tiap hari ya. Timer dulu. Iya, jadi triggernya itu tiap hari, Mirsa. Tiap hari proses itu akan start. Mau ada atau tidak ada masukan, dia akan start. Gitu. Jadi start event-nya adalah apa namanya timernya, Mirsa. Lalu masuk ke dalam aktivitas, baru aktivitas itu menerima input berupa surat gitu. Dengan kata lain, anggaplah ini kayak di kantor pos. Kan tidak kemudian baru kantor posnya ada surat terus dia baru buka, enggak kan? Setiap hari dia memulai aktivitasnya, tetapi kemudian pertama kali mengumpulkan surat itu membutuhkan input surat tersebut gitu, Mirsa. Jadi itu dibalik urutannya. Triggernya adalah setiap hari, kemudian ada kumpulkan surat dari partai itu, ada masukkan message berupa surat. Ya. Kemudian mari kita lihat yang pertama. Kata-katanya di sini, coba kamu sudah berhasil download, coba ditunjukkan ininya. Deskripsi prosesnya. Oke. 4.17. Yes. Surat dari partai dikumpulkan setiap hari oleh unit pemrosesan surat. Nah, ini saya belum lihat lagi. Lainmu udah benar nggak tadi? Nanti aja, nanti. Dalam unit ini, petugas surat memilah surat yang belum dibuka ke berbagai area bisnis. Sekarang kita bayangkan, orang memilah surat itu, kalau kamu artikan sebagai multi-instance activity, berarti bersamaan. Padahal orang memilah surat itu kan pasti begini ya, terima satu surat, dibaca, terus oh ini masuk area bisnis ini. Ambil satu lagi, dibaca, oh ini masuk area bisnis ini. Nah, kecuali kamu mengasumsikan yang melakukan itu lebih dari satu. Ya Mirsa? Iya, Bu. Jadi sebetulnya kalau kamu cuma menyebutkan petugas surat, memilah surat, itu bukan multi-instance yang ke bawah begini, tetapi yang begini. Yang 3. Kemarin ada yang tanya, apa bedanya yang horizontal, 3 garis kecil-kecil horizontal dengan 3 garis kecil vertikal. Saya jawab sekarang, 3 garis kecil vertikal itu tandanya dia paralel, ya. Multi-instance paralel. Tapi kalau yang 3 horizontal itu multi-instance sequential. Nah, sebetulnya yang ini lebih cocok yang sequential. Karena apa? Dia ambil satu terus ditaruh, dia ambil satu terus ditaruh, kan begitu ya. Kalau bayangan saya. Tapi kalau argumenmu
Itu yang melakukan banyak, jadi milahnya itu banyak orang. Nah, tapi itu jadi lebih kayak padahal kamu menyebutnya petugas surat gitu ya. Jadi kayak satu orang. Nah, satu orang kan dia tidak bisa langsung memilah itu langsung beda loh. Coba bayangkan dengan mengirimkannya langsung. Jadi mengirimkan langsung itu kan bisa dalam satu email di kopi karbon, sekian orang langsung dikirim gitu. Jadi bareng gitu kan Mirsa. Begitu yang pertama ini. Kemudian ketika surat diterima oleh bagian pendaftaran, surat itu dibuka dan disortir. Dibuka, disortir, itu juga sama. Susah untuk melakukan itu secara multi instance yang paralel. Pasti ada apa ya namanya yang mana dulu gitu ya. Berurutan berarti dia. Satu dulu masuk ke dibuka dimasukkan, lalu dibuka dimasukkan. Nah, terus berarti yang ini juga sebaiknya multi instance yang sequential. Kemudian saya tanya, kenapa tidak dimodelkan menjadi loop? Mirsa kan tadi bilang bingung. Kapan terus harus dimodelkan menjadi loop gitu. Kenapa itu bukan loop? Loop kan memang dia sequential ya. Kenapa kok tidak di loop? Ada yang bisa menjawab? Apa ada di sini Dorteis? Labib ada? Dorteis, Labib? Nggak ada? Labib itu nama depannya siapa? Safril. Siapa? Safril Labib Afani, Bu. Ada ndak anaknya ini? Permisi, Bu, mungkin izin konfirmasi atau ada teman-teman di sini yang juga bisa meluruskan ya. Setahu saya, Bu, Safri ini akhir-akhir ini agak susah dihubungi, Bu, soalnya kayak ada masalah pribadi gitu. Udah banyak yang coba approach juga nggak ada jawaban gitu, Bu. Oke. Ya, kalau begitu perlu di ini ya, apa namanya, lebih jangan sampai hilang anaknya, ya. Terus ini apa, Yogi? Halo, Yogi. Iya, Bu. Nah, kalau menurutmu kenapa kok dia bukan loop, Yogi? Mohon maaf, Bu. Bisa diulangi, Bu. Tadi yang bagian mana ya? Mirsa, bisa dipindahkan ke gambarmu. Nah, kenapa bukan yang kumpulkan surat dari partai dan distribusikan surat? Itu kenapa nggak dimodelkan loop aja? Kalau saya kan menyarankan multi instance tapi yang paralel, yang sequential. Jadi horizontal garisnya 3, bukan vertikal. Tapi saya tidak ngomong loop. Kenapa? Dan memang tidak tepat untuk loop. Yogi? Iya, Bu. Bisa? Paham maksud saya? Sebentar, Bu. Oke, yang lain mungkin. Yang lain? Kalian sepi hari ini, ada apa? Permisi, Bu, apakah saya boleh coba menjawab? Ya, sebentar. Ini siapa tadi? Josa, Bu. Oh, Josa. Ya, silakan Josa. Mungkin kenapa nggak pakai loop karena apa ya, prosesnya nggak bisa satu-satu gitu dan harus apa ya, harus berurutan gitu, Bu, sesuai yang diterima. Gimana? Saya jadi bingung gimana? Kenapa nggak pakai loop? Karena mungkin prosesnya itu nggak bisa apa diulang yang berkali-kali gitu, Bu. Tapi harus satu-satu gitu dibuka, terus harus berurutan gitu. Justru kalau begitu malah jadinya cocok loop jadinya kesannya.
Jadi salah satu yang membuat kenapa bukan loop atau tidak itu ya Mirsa dan yang lain yang masih bingung. Kalau loop dia itu setiap instance itu diproses dulu gitu. Jadi asumsinya ada surat datang, diterima, kemudian dipilah, dimasukkan. Terus berulang. Tapi ada satu hal yang menyebabkan dia tidak cocok loop gitu. Tadi ada Rehan, terus siapa lagi? Dara tadi duluan. Oh iya, mungkin saya mau izin bantu jawab, Bu. Menurut saya mungkin karena tidak menerapkan single entry, single exit kali ya, Bu. Sebetulnya bisa single entry, single exit kan karena apa? Tapi justru single exit, single entry, single exit itu berarti kan ada decision. Iya, Kenapa Bu. kok jadi muncul single entry, single exit itu? Kalau di loop kan karena ada decision-nya. Nah, sekarang decision-nya apa di sini? Kan tidak ada perlu sesuatu yang di-decide di sini. Decide itu kan begini, apakah revisi saya sudah oke, sudah keluar, kan begitu. Kalau belum, ulangi lagi, kan begitu. Nah ini, apakah surat saya sudah semua gitu kan, tidak perlu decision itu. Jelas banget, decision-nya adalah ini surat terakhir atau tidak. Jadi cukup tadi betul yang diingatkan sama Hardika, harus ada notasi. Kalau loop itu, kok loop? Ada notasinya gitu. Jadi ini jangan lupa ya, kalau mau pakai multi instance activity dikasih notasi. Kardinalitasnya sampai kapan? Karena kan bisa saja 2 yang pertama, 3 yang terakhir, nanti nggak jelas gitu multi instance-nya sampai berapa. Sampai semua surat terpilah gitu misalnya ya. Berarti itu untuk semua surat. Jadi cukup seperti itu. Cukup notasi saja tanpa perlu decision. That is why tidak loop. Ingat baik-baik. Loop itu menggantikan betul yang disebutkan oleh Dara, single entry, single exit. Tapi kalau saya mau bilangnya lagi lebih detailnya, berarti dalam loop itu ada decision. Ada decision, checking terhadap sesuatu sehingga perlu untuk diulang. Mengulangnya hasil dari decision itu. Kalau gitu baru pakai loop. Ya, oke, ini banyak yang angkat tangan. Saya nggak tahu mungkin mau mau confirm atau bagaimana. Silahkan. Tadi sebelum Farel saya lihat ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Farel, kalau gitu. Ya Bu, saya mau izin menjawab Bu. Kalau sepemahaman saya itu Bu, kalau loop itu aktivitasnya satu macam gitu Bu, satu macam, tapi ketika itu nggak sesuai diulang lagi, Lah kalau yang multi instance dan yang surat ini kan suratnya ada banyak Bu. Jadi kalau surat 1 sudah, balik next ke surat kedua, terus surat ketiga itu oleh karena itu dibikinnya multi instant Bu, bukan loop. Apa benar ya Bu pemahaman saya kalau kayak gitu? Kalau kamu malah bikin saya bingung, tadi saya sudah jelasin. Kalau loop, betul kamu. Kalau loop, instance-nya lewat, gitu ya. Tapi saya luruskan, tidak harus satu activity loh, Farel. Di dalamnya loop itu bisa ada banyak activity. Iya kan? Kayak yang kemarin itu loh, yang tentang apa namanya membuat jawaban untuk menteri itu, kan dia membuat dulu, lalu dinilai apakah direview, berarti kan 2 tuh. Membuat, si sekretarisnya membuat, lalu direview sama atasannya, lalu keluar decision-nya apakah sudah diterima atasannya atau belum. Kalau belum diterima, balik lagi. Berarti selalu ada 2 aktivitas di dalam loop-nya. Loop itu juga bisa ada banyak step-nya gitu. Tapi dia ngulang. Ingat, loop soalnya bisa task, bisa subproses, Farel. Mohon maaf Bu, maksudnya bukan satu activity Bu. Maksudnya itu gini Bu. Satu Gimana ya? proses instance. Iya, betul Bu. Jadi selama satu surat itu suratnya satu, tapi dicek kalau nggak sesuai balik lagi ke surat yang itu lagi gitu. Kalau yang instant itu ketika satunya udah ke yang surat kedua, terus udah ke surat ketiga gitu Bu kalau pemahaman saya tadi. Oh, jadi instance-nya masih sama tapi di looping beberapa kali. Ya, boleh Iya. melihatnya seperti itu juga.
Ya, jadi instance-nya belum berubah. Betul. Mungkin lebih mudah ngelihatnya kayak gitu. Ya, karena kalau ini kan suratnya banyak, objeknya, proses instance-nya itu yang datang kan surat beberapa ya. Itu loh, tandanya si Farel di sini surat yang dikumpulkan ini kan banyak yang masuk. Sementara kalau loop memang masih satu proses instance-nya, tapi dia mengalami perulangan pemrosesan. Makanya disebut juga dengan loop itu kan rework and repetition. Jelas ya sekarang. Rework and repetition dilakukan terhadap satu proses instance. Nah, sementara yang ini instance-nya banyak, multi-instance. Jadi loop itu udah pisah sendiri, beda. Oke, nah sekarang sequential sama paralel. Sequential sama paralel ini soalnya masih bisa diinterpretasikan sendiri-sendiri. Nah, kalau saya melihatnya prosesnya tasnya itu dilakukannya bisa berbarengan apa tidak. Kalau tidak bisa berbarengan, berarti pelakunya siapa? Kalau satu, mustahil satu nerima surat terus langsung bisa memilah banyak, itu emang tangannya lebih dari satu kan, enggak, tangannya dua, jadi oh iya tangannya dua, lebih dari dua maksud saya, bukan lebih dari satu, tangannya dua, jadi dia buka lalu dipilah, kan ambil lagi yang lain gitu, jadi dia kan tidak langsung banyak, karena seperti itu bukan dia itu paralel tapi sequential. Saya memberikan contoh bedanya dengan yang kemarin mengirim kepada vendor, ngirimnya itu bisa lewat email dengan kopi karbon. Jadi sekali buat langsung minta ke banyak begitu. Ya, jadi instance-nya langsung jalan banyak. Sementara kalau ini tetap tidak bisa karena pelakunya satu. Kalaupun dua ya penggambarannya akan berbeda di situ. Itu ya. Terus tadi sudah diingatkan yang kirim-kirim itu boleh diganti dengan yang mengirim bisa digantikan dengan message. Coba ke bawah sekarang. Di bawah Mirsa itu ada loop. Nah, kalau di sini di loop apa yang diulang, Mirsa? Sebelumnya saya mengasumsikan kan message flow yang dari surat ini kan rincian masalahnya kan per cases ya Bu. Jadi saya mengasumsikan bahwa proses menerima rincian masalah ini terus berulang Bu di tiap suratnya. Jadi proses yang di kasir ini terjadi beberapa kali mungkin kalau misalnya ada beberapa surat dalam satu hari. Begitu Bu asumsi saya sebelumnya. Berarti tetap kurang tepat. Kenapa? Karena kan suratnya banyak. Iya. Kan tidak di satu surat diulang-ulangi kayak tadi itu loh. Kamu membuat kayak report, terus direview orang. Salah, ulangin lagi kan gitu. Kalau ini kan enggak. Terima satu surat, catat masalahnya, lihat masalahnya gitu kan ya. Terus surat yang lain masalahnya beda, bukan satu surat, masalah ini ulangin lagi, kan enggak gitu. Dan tidak ada decision-nya sama sekali di sini. Kalau tadi mengulangi surat, mengulangi membuat sebuah laporan itu kalau masih belum cocok, kan ada ngeceknya, sudah diterima apa enggak sama atasannya begitu. Lah, kalau di sini kan enggak. Dia cuma mencatat saja. Gitu ya Mirsa, kamu paham nggak maksudnya? Iya Bu, Oke. udah lumayan paham. Ya, jadi sekarang semuanya berpikirnya itu sama. Rework, satu proses instan melewati beberapa kali perulangan. Satu instance loh ya. Nah, itu yang benar-benar membedakan dengan multi-instance. Multi-instance berarti yang lewat itu banyak. Gitu. Nah, sekarang kalau yang dikasih contoh itu soalnya lain. Kamu melakukan satu proses, terus kamu mengirimnya ke banyak orang gitu loh. Jadi dengan paralel, jadinya plus itu. Tadinya kan dia menggantikan, mengirim ke
supplier A mengirim ke supplier B, mengirim ke supplier C, itu plus sehingga instance-nya kamu kamu duplikasi sebanyak supplier yang kamu mau kirimin. Kan jadi bareng multi instance. Nah, sementara ini surat itu datangnya bisa satu-satu juga tetap. Gitu ya. Jadi kalau kunci, terima kasih ya Mirsa, saya sekarang yang akan membagi. Ya, Bu. Mana punya saya tadi? Oh, ini saya sharing jawaban dari dari bukunya. Pengarang bukunya memberikan kunci. Saya cuma menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Mereka tidak ada loop, tidak ada instant sama sekali. Udah capek-capek gitu ya. Ya makanya kita coba pahami, kita coba pahami sama-sama gitu ya. Namanya latihan, justru di situ ketika kamu beda, kamu akan lebih nancep. Kenapa kok punya begini dia lain gitu ya. Ya Hashim. Izin bertanya Bu, itu yang N split, kenapa nggak ada N join? Ada yang bisa bantu jawab? Hashim lucu ini pertanyaannya. Yang terakhir ini. Yang ini maksudnya, ini ya. Siapkan tanggapan sama menangkap detil partai ini. Iya. Ya, coba kamu lihat belakangnya, Hashim. Iya, belakangnya. Setelah setiap masing-masing kan sudah di end sendiri-sendiri, ya nggak perlu digabung lagi dong. Karena dia berhenti. Setahu pengetahuan saya kemarin itu, kalau N join itu setidaknya harus kalau N split itu setidaknya harus kembali lagi nggak sih? Kalau yang seperti memang ini, dia butuh untuk kembali lagi. Tapi ini endingnya beda. Kan orangnya dua bagian yang berbeda loh ya. Dua bagian yang berbeda, yang satu kasir, yang satu manajer asisten. Nah, manajer asistennya disuruh menyiapkan tanggapan, terus kalau sudah dikasih tahu, selesai. Kalau yang di bawah, menangkap detil partai, dia cetak berkas, juga selesai. Nah, kalau kamu mau gabungkan, berarti ini ditambahin N lagi, nanti apa yang harus dilakukan lagi setelah mau gabung? Ada. Ketika tidak ada, berarti sebetulnya bisa langsung selesai di partainya masing-masing, begitu loh. Tapi kalau masih ada proses lanjutannya lagi, biasanya yang N-nya digabung lagi itu adalah ketika misalnya dicatatkan ke arsip gitu. Satu orang yang ditugaskan untuk mencatatkan lagi ke arsip, maka dia digabung lagi gitu. Tapi ini kan tidak. Jadi dia itu, pokoknya kalau si bagian manajer asistennya udah mengirimkan tanggapannya, sudah tidak ada proses lanjutan lagi. Terus yang bawah kasir ya tugasnya juga menangkap detil partai, cetak berkas, terus sudah gitu. Itu ya Hashim. Iya Bu. Kalau ada misalnya membayar lagi di belakangnya gitu, ya gabung gitu. Kalau seperti ini, apakah N split itu emang harus di sini ya Bu, atau ada yang lain mungkin seperti XOR join itu boleh nggak sih? Lah, kamu kok malah aneh-aneh. Kenapa kok jadi OR? Oh, nggak boleh Bu. Ya bukan masalah boleh nggak bolehnya. Dipikir dulu, kenapa kok OR gitu loh. Ini kan prosesnya mengatakan, coba kita lihat dari sini ya. Kan disebutkan di sini. Pada titik ini, asisten manajer pendaftaran memasukkan kwitansi dan salinan dokumen ke dalam amplop, mengirimnya kepada partai. Sementara itu, ini kata kuncinya. Sementara itu berarti pada saat yang bersamaan, kasir menangkap detil partai dan mencetak berkas pengadilan fisik. Itu berarti memang diminta berbarengan, paralel, ya. Kalau OR salah. Karena
Bisa jadi salah satu tidak dijalankan. Eh, Ya enggak? Iya Bu, gini kalau yang bagian asisten itu mengirimnya bisanya hanya sore saja itu apakah tetap boleh end split? Mengirimnya hanya bisa sore saja. Iya, Nah, justru kalau tidak N beban. itu boleh mana aja duluan nggak masalah. N bisa seperti itu. Kalau XOR berarti baru salah satu. Ini kan N. Tadi saya bilang, saya ingatkan ke kamu, kalau kamu taruh OR, berarti kamu membuka kesempatan si salah satu tidak menjalankan itu boleh. Padahal enggak, dua-duanya harus jalan. Cuman the problem is, apakah setelah dia itu jalankan, yang atas dan bawah kasir sama asisten manajer, itu perlu digabungkan lagi. Tidak ada soalnya penjelasan di belakangnya ini, gitu loh. Tidak ada aktivitas yang menyebabkan dia harus digabung lagi. Jadi boleh dipisahkan. Kamu mau gabungkan berarti apa aktivitas setelah penggabungannya itu? Selesai gitu. Ya sama saja jadinya gitu. Baik, Paham Bu, ya jelas. Hashim? Paham Bu. Ini beneran paham apa kamu biar cepet jadi Sudah paham Bu kok. ya Untuk yang memastikan tegas. aja. Jadi jangan mau coba lagi nanti bagaimana kalau racing event Bu? Tak kepruk kamu nanti kalau gitu. Semua dicoba-coba. Jangan ya. Pertama sekali itu lihat kata-katanya. Kata kuncinya udah jelas. Sementara itu N. Oke? Iya. Baik. Sinta. Iya Bu, saya mau izin bertanya Bu untuk yang di kunci jawaban tadi Bu. Itu Belum tas. selesai saya jelaskan si Hashim sudah langsung mengomentari masalahnya. Saya baru mau cerita tadi. Oke. Silakan Sinta. Oh iya Bu, untuk tas yang distribusinya kok nggak ada ya? Apa tes distribusi? Tas. Oh, tas. Oke. Ya, tas. Iya, sebentar. Belum saya runut. Sebentar, nanti kita lihat sama-sama. Ini kunci belum tentu benar juga gitu loh. Tapi kita mencoba memahami kenapa kok dia tidak ada multi instance. Ya. Ya, Sinta, sebentar. Saya kumpulkan dulu Rafid. Pertanyaan tadi itu sih, Bu, ternyata memang belum dijelaskan ya. Saya mau tanya kok bisa nggak ada loop sama multi instant itu Ya baru maksudnya mau. bagaimana? Ya udah, ayo kita lihat sama-sama. Ya, coba kita baca ya. Ini belum tentu benar. Saya bilang ini kunci dari bukunya gitu loh. Jadi one probable solution belum tentu the right solution ya. Satu probable solutionnya itu dia gini, kan tidak ada menyebutkan bahwa kalau saya ya mengartikannya kenapa jawabannya mereka begitu, karena memilah surat yang belum dibuka ke berbagai area bisnis, kemudian didistribusikan, surat itu dibuka dan disortir. Memang dia itu sangat-sangat implisit sekali bahwa aktivitas itu dilakukan multi instance. Kalau kamu mengacu kepada, saya sekarang mau tanya, Pak Hardika apa Hardika? Oh iya, saya izin bertanya Bu, kalau black box partai saya buat multiplicity itu gimana ya Bu? Soalnya itu di Black keterangannya box yang mana? partai yang di atas. Itu saya buat di jawaban saya multiplicity Bu, karena menurut saya partainya lebih dari satu. Multi instance, multiplicity kamu. Kalau di Kamunda tulisannya multiplicity sih. Oke, baiklah. Ya maka multi instance itu soalnya partainya di situ ada keterangan surat dari para partai. Ya, semua nyambung sebetulnya ya Hardika. Ini soalnya dia menganggapnya tidak ada kebutuhan untuk melakukan itu. Saya sekarang mau tanya sama Farel. Farel tadi kan yang menyebutkan bahwa ini kan instance loop itu kan kalau dia lewatnya satu instance, terus dia mengalami rework. Multi instance itu kalau banyak sekaligus, ya. Nah, kamu memodelkannya gimana, Farel? Saya juga pakai multi instance Bu, kayak Mirza tadi. Alasannya? Ya itu kayak yang tadi saya sebutkan Bu. Jadi karena suratnya itu ada banyak, jadi saya pakai multi instant, bukan satu surat yang diulang-ulang terus. Satu surat diulang-ulang?
Nggak, maksudnya kan suratnya ada banyak, Bu. Jadi saya pakainya multi instant. Kalau tadi kan pemahaman saya kalau loop itu instantnya satu, tapi dilakukan ulang-ulang gitu, Bu. Ya, tapi coba pikir. Suratnya memang banyak. Tapi surat itu kan dia jalannya beda-beda. Jadi kamu bisa anggap satu surat itu satu instan masuk, lalu dipilah. Kan nggak perlu multi instant. Coba dipikir kapan multi instance itu terjadi. Multi instance itu terjadi ketika kamu itu mau menduplikasi menjadi banyak instance sekaligus. Ya, contoh, ketika kamu mau mendapatkan satu sebetulnya tadinya instance-nya, kamu mau beli barang. Tapi beli barangnya pengen sekaligus dapat dari 5 supplier. Pengen dapatkan kuotasi. Ya, kuotasinya itu kamu pengen langsung dapat dari 5 supplier. Berarti kamu menduplikasi instance kamu mau mendapatkan barang, mendapatkan kuotasi itu menjadi langsung jadi 5. Maka kan kamu menduplikasinya menjadi 5, makanya disebut multi instance. Ya, lalu sekarang suratnya itu datangnya bisa satu-satu. Berarti kan bisa diteruskan aja. Satu surat, dibuka, dipilah. Datang surat lain, dibuka, dipilah, gitu ya. Ini persepsi dari si yang membuat. Makanya dia tidak menggunakan multi instance sama sekali. Sekarang, coba kita trace back contoh multi instance yang lain, biar kamu tidak bingung. Saya lupa kemarin, ada latihan di atasnya. Coba dicari yang suppliernya itu jadi dijadikan banyak itu loh. Coba lihat ke atas. Scroll ke atas di bagian ketika bercerita tentang multi instance sama mendapatkan apa itu tadi ya, asuransi atau apa. Sebentar saya cari ke atas. Kalian juga cari, biar kita sama-sama paham, kamu nggak bingung lagi kapan pakai multi instance, kapan pakai biasa. Oke, saya sudah ketemu. Kita cocokkan dengan asumsi ini ya. Di sini lihat gambarnya. Kan dia membagi. Jadi ketika memeriksa ketersediaan bahan baku, ambil daftar pemasoknya itu banyak ya. Jadi ada banyak sekali daftar pemasoknya gitu. Lalu dia menaruh simbol multi instance beli bahan baku dari pemasok dan pemasoknya banyak. Ini yang tadi disebutkan oleh Hardika ya. Pemasoknya banyak. Nah, beli bahan bakunya itu dilakukan berbarengan. Jadi tidak jelas mana yang dimulai duluan gitu ya. Pokoknya dia ngirim permintaan bahan baku itu ke banyak supplier sekaligus, jadi suppliernya juga banyak, maka itu multi instance yang pagar ke bawah. Karena dia itu paralel, tidak jelas urutannya yang mana. Gitu ya. Belinya itu bisa bebas yang mana. Nah, sekarang kembalikan pola pikir itu ke dalam surat. Coba kita lihat. Nah, surat itu datangnya diasumsikan bisa berbarengan apa tidak. Nah, lalu surat itu ketika kamu memprosesnya, apakah bisa dianggap bahwa karena suratnya banyak, mungkin dia datangnya brek gitu ya, sekaligus diambil semua dari banyak party. Kalau suratnya datang satu diproses, itu tidak perlu multi instance. Tapi kan ini di awal hari diasumsikan kamu menerima surat ya, dia mengumpulkan surat dari banyak party gitu kan kalau nggak salah. Baca lagi ininya. Salah lagi. Betul yang ini tadi, tapi ke bawah.
Mana tadi ya? Oh ini. Surat dari para partai. Betul, berarti partainya lebih dari satu. Apakah semuanya lebih dari satu? Jadi multi instant partainya? Enggak. Mungkin enggak. Ya sudah, semua masih bengong. Dikumpulkan setiap hari. Ya, jadi setiap hari ngumpulkan dari banyak. Ini kalau kamu dengan pola multi instance loh ya. Kita giring. Jadi satu hari dimulai, terima semua surat itu, dikumpulkan. Lalu memilah surat yang belum dibuka. Surat itu, memilah suratnya, apakah kamu memilahnya itu bareng sekaligus? Tapi surat dianggap lebih dari satu. That's why kamu pakai multi instance, gitu ya. Argumennya mau pakai sequential, mau pakai horizontal, sebetulnya tidak terlalu penting. Pokoknya, ya kalau saya sih merasanya karena kamu itu, kalau satu orang yang ngejalaninnya, pasti kan satu diambil dulu, taruh, satu diambil dulu. Makanya lebih ke arah yang horizontal. Tapi kamu pakai gini, ya pokoknya ya diasumsikan berbarengan gitu kan kamu melakukannya, atau banyak orang yang melakukan. Oke, itu multi instance yang pertama. Kemudian didistribusikan. Yang lebih penting itu ketika surat diterima oleh bagian pendaftaran, dibuka dan disortir, dan dikelompokkan dan didistribusikan. Berarti pas ngelompokkan dan distribusikan itu juga sama. Untuk semua surat. Berarti multi instance lagi, gitu ya. Dan didaftarkan dalam register surat. Jadi ini tidak boleh lupa. Harus ada data store register surat di sini. Karena didaftarkan, berarti kamu masukkan ke dalam output. Jika surat tidak sesuai, daftar permintaan yang menjelaskan alasan penolakan dikompilasi. Jadi kamu membuat daftar, dikirim lagi kepada partai. Jika tidak, rincian masalah ditangkap dan diberikan kepada kasir yang mengambil biaya. Sudah, tadi memang betul yang siapa namanya Sinta tanyakan, berarti di sini tadi tidak ada distribusi gitu ya, Sin? Kamu tanyanya. Iya, Bu, benar, Bu. Oke, jadi di sini itu sortir surat yang dibuka, daftarkan surat. Oh, di sini harusnya ada distribusi ya. Di mana harusnya distribusinya? Kamu taruh di mana, Sinta? Halo? Sinta? Iya, maaf, Bu. Tadi putus-putus gimana, Bu? Kamu taruh distribusinya di mana? Di sini ya? Kalau saya taruh distribusinya di itu, Bu, di petugas surat. Berarti setelah ini ya, sortir terus distribusi ya? Iya, Di sini sortir ya? iya, Bu, tapi kalau saya taruh distribusinya di itu, Bu, di petugas surat, di line petugas surat. Oh, di petugas surat. Oh, sebentar. Lane-nya ada berapa ini? Gimana, Bu? Lane-nya ada berapa? Petugas surat? Iya, Bu, soalnya di soal itu kan tidak dibagi lagi menjadi petugas gitu ya? Berarti kamu ini jadi satu lane? Enggak, Bu, beda, Bu. Gimana ya? Saya memahami dari soalnya itu kalau yang ngedistribusi itu petugas surat, bukan petugas pendaftaran. Oh, salah. Karena ini kan kalimatnya masih di sini. Ketika surat diterima bagian pendaftaran, surat itu dibuka dan disortir dalam kelompok dan untuk didistribusikan. Jadi tapi masih yang di atasnya itu, Bu, yang kalimat surat tersebut didistribusikan ke sini maksudnya, ke bagian pendaftaran. Oh. Oke. Terus tadi yang loop itu menurut saya tidak perlu karena loopnya tidak ada keputusan ya di situ. Terus
ini tadi yang register ya, harus ada ini. Kemudian yang ini kalau digabungkan lagi berarti kamu harus endingnya itu judulnya jadi berbeda. Kalau ini kan dia partai diberitahu, ini berkas dicetak gitu ya. Kalau kamu mau menggabungkan menjadi satu karena ingin supaya terstruktur kayak Hashim tadi, berarti di sini ditulisnya berarti proses selesai gitu ya. Cuman kalau kamu itu membuatnya menjadi plus di sini, berarti cetak berkas, proses itu selesai kalau yang dari sini juga selesai. Gitu sebetulnya hakikat yang paling mendasarnya. Ketika kamu gabungkan lagi, proses itu baru dianggap selesai ketika dua-duanya sudah selesai. Jadi saling menunggu. Sementara di organisasi kadangkala kan ya sudah, tidak ada lagi proses untuk menggabungkannya. Jadi memodelkan itu harus ngikut apa yang terjadi di organisasinya. Bukan maunya kamu. Nah, kalau di dalam organisasinya tidak dipaksakan bahwa setelah si apa namanya yang atas ini, siapa namanya ini? Manajer asisten ini untuk mengirimkan informasinya bahwa dia sudah siapkan tanggapan supaya proses bisa dianggap selesai, itu kalau tidak ada dalam rule, maka dianggap selesai oleh dia sendiri gitu ya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan digambarkan seperti ini, karena memang di teks description-nya tidak ada lagi kan setelah itu harus bagaimana. Jeleknya ini berarti kita itu mungkin orang yang mensupervisi orang yang di atasnya bisa jadi kesulitan kalau nanti mau menggabungkan untuk tahu bahwa kedua-duanya itu sudah dijalankan apa belum, kedua-duanya udah selesai apa belum. Karena bisa jadi yang manajer asisten udah memberitahu tapi kasir belum nyetak berkas misalnya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti memang kontrolnya yang susah. Plus minus ini gitu ya di dalam organisasi. Oke. Nah, bagian ini seperti yang saya diskusikan. Jadi apa yang kalian sebutkan tadi sudah saya kumpulkan dan menurut saya memang bisa banyak cara itu tadi ya. Kecuali beberapa hal yang saya tadi sebutkan. Ini tidak boleh kebalik seperti Mirsa tadi. Karena timernya itu adalah yang startnya setiap hari. Kalau tadi caranya Mirsa itu seakan-akan kalau ada surat masuk baru proses dimulai. Bukan seakan-akan, memang gitu gambarnya. Kalau gitu start event-nya menjadi message yang tidak sesuai dengan kalimat di dalam deskripsi. Di deskripsi kan disebutkan tiap hari dikumpulkan, begitu ya. Itu tadi tidak boleh. Kemudian kalian kalau mengganti pengiriman itu dengan message event atau dengan task sama saja boleh, gitu ya. Kemudian ini plus itu tidak boleh selain plus karena sudah jelas. Sementara itu yang lain-lain itu saya akan ngelihat dari asumsi kamu sendiri-sendiri gitu ya. Memang begitu jadinya kalau pemodelan itu. Ada yang salah benar-benar karena tidak tepat dengan deskripsi, ada yang tergantung dari persepsi atau asumsimu. Oke. Sekarang kita lanjut ke 420. Ini sebetulnya saya salah persepsi. Kalau saya pikir tugas 3 itu sudah merangkum yang racing event. Ternyata racing event-nya kamu cuma diminta untuk mengidentifikasi kesalahan. Nah, kalau begini, kamu belum latihan. Jadi nanti saya akan lihat kayaknya harusnya di tugas pemodelan 4 yang kamu harus memodelkan racing event sekaligus exception dan lain sebagainya. Nah, saya cuma khawatir kalau kamu tidak latihan, maka nanti pada saat UTS kalian bisa kesulitan untuk racing event. Jadi, nanti saya lihat dulu, mungkin akan ada tugas yang nanti kita akan bahas minggu depan, gitu ya. Racing event itu penting sekali. Kalau kalian tidak mengerti bagian racing event, itu kamu nggak bisa membuat diagram kolaborasi nantinya. Oke, coba kita lihat tadi soal 4 berapa? 420 ya. Oke.
Apa yang salah dengan model berikut? Ada yang mau menjawab? Hardika, Rafid, Alvito, Sinta, Aida, Emir Aji, Imtiaz. Banyak. Hardika, Rafid sudah, Sinta sudah. Antara boleh Vito dulu. Oh, iya, Bu. Menurut saya ada beberapa kesalahan di model ini. Mungkin yang pertama dari start eventnya paling kiri itu salah label sih, Bu. Mungkin. Harusnya kuesioner disiapkan mungkin biar pasif gitu. Oke, lalu Kemudian 3 aktivitas itu salah pelabelannya. Mungkin oke. perbaikan. Ini dulu pas saya awal-awal menerjemahkan. Ya, oke. Oh, iya. Jadi Terus yang sekarang kalau di bukunya yang baru sudah semuanya jadi kirim dan lain sebagainya. Ya. Terus yang bawah itu yang 5 hari itu harusnya intermediate timer event, Bu. Intermediate timer, oke. Iya. Terus yang terakhir enjoy-nya tidak tepat. Kenapa? Soalnya kan kalau enjoy itu harus menunggu jalan panah dari keduanya sebelum dijoinkan gitu, Bu. Nah, jadi kan sementara kalau yang ini kan sebelum enjoin ada racing event. Racing event kan cuma jalan satu gitu. Jadi nggak akan lewat di enjoy-nya gitu. Terima kasih. Baik, Alvito. Lalu Aida, silakan. Saya tanya sekarang karena jawaban Vito sudah benar semuanya, kecuali kamu ada tambahan. Iya, Bu. Jadi tadi udah disebutin semua sama Alvito. Mungkin ini, Bu, yang di bagian yang 5 hari itu saya mengganti itu menggunakan intermediate timer event. Ya, tadi juga udah disebutin. Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu harus memperbaiki, maka join-nya ini menjadi apa? Maaf, Bu, bagaimana, Bu? Nah, ini kan salah tadi dibilang sama Vito. Plus and join. Jadi harusnya diganti jadi apa? Saya mikirnya diganti pakai XOR saja, Bu. XOR join. XOR join. Karena sudah pasti cuma salah satu yang jalan. Nah, kalau OR juga bisa, tapi berlebihan karena timer event itu kok timer event, racing event itu cuma salah satu pada satu saat. Jadi pasti harus salah satu. Oke. Ya. Nah, tugas ini selesai tapi kita masih ada waktu. Saya ingin kita coba latihan racing event biar langsung. Oke. Jadi kalau kita langsung kerjakan sekarang, kamu nanti tidak perlu ada tugas lagi gitu maksud saya. Oke ya, saya cari dulu. Kemarin sudah mencoba mengerjakan 422 belum? Coba sekarang latihan lagi. Lihat ini, yang 422. Apa yang salah? Silakan, ada yang bisa? Bentar, siapa ini? Hardika mau jawab yang ini juga? Atau? Permisi Bu, saya ingin bertanya tentang yang 420 tadi. Kalau saya itu ada satu tambahan yang menurut saya itu kurang tepat. Yaitu di bagian intermediate yang message itu Bu. Kalau menurut saya itu suatu intermediate message event itu baru akan berlanjut ke proses activity selanjutnya kalau ada trigger dari message flow. Oh, masalahnya dia ini kan tidak menggambarkan poolnya yang lain, jadi kan nggak kelihatan gitu, Hardika. Oh, berarti kalau kayak gini saja itu masih bisa berlanjut ya Bu prosesnya? Bisa, masalahnya kan dia nggak gambarkan memang pool yang lainnya, jadi dia gambarkan pool satu aja. Oh gitu, baik bisa. Makasih Bu Mai. Ya, balik ini tadi saya mau tanya yang ini, siapa yang bisa? Bentar, kalau yang udah bentar dulu ya. Rehan, Hashim sama Dara, silakan. Rehan dulu.
Satu aja Rehan, biar yang lain kebagian. Untuk di pool pengadilan klaim kecil itu kan seharusnya dimulai oleh Kecil banget Rehan, keraskan sedikit. Ya, untuk di pool pengadilan klaim kecil itu harusnya dimulai dengan start event. Kalau itu mungkin bisa catching start event, catching start message event. Oke, baik. Lalu lanjut ke Hashim. Baik, terima kasih untuk yang para pihak itu kalau ada start event selanjutnya aktivitasnya kalau ada end event tidak boleh putus Bu. Yang mana ya? Yang para pihak. Ya itu kalau ada aktivitas selanjutnya itu garisnya tidak boleh putus Bu. Jadi kamu gimana maksudnya ini? Yang start event ini lanjut ke menunggu pengadilan memproses lalu mendapatkan surat dan mengarsipkan klaim. Jadi ada aktivitasnya Bu, para pihak. Ya, tapi aktivitas kalau menunggu itu bukan aktivitas Hashim. Bukan. Maksudnya dibuat timer gitu Bu. Intermediate timer. Sebetulnya enggak perlu juga ya, karena dia itu menjadi yang men-trigger. Dan dia tidak melakukan apa-apa gitu loh. Kalau dia ada sesuatu yang di depan, aktivitas di tengah-tengahnya lagi yang mengarah ke dia, boleh. Nah, jadi kamu sambungkan aja boleh langsung ke sini. Mengarsip klaim itu, karena dia udah terakhir di situ. Oke, ya. Itu maksud saya, Bu. Ya, enggak usah dibuat aktivitas menunggu, soalnya enggak ada. Oke, Dara. 14, iya silakan Dara. Oh iya Bu, izin menjawab. Menurut saya itu yang pelabelan di flow-nya itu bisa diganti dengan data objek aja Bu. Betul, tidak boleh ada kata-kata di situ ya, nggak boleh berkas klaim ini aneh. Itu harus kamu ganti dengan data objek ya, salah seperti itu. Itu jadi anotasi yang salah. Dia kan harus ditarik di tengah-tengahnya gitu ya. Oke, terima kasih Dara. Lalu lanjut tadi siapa lagi? Elvia. Ya Bu, sebenarnya mau jawab yang dijawab Dara sih, tapi mungkin itu sih Bu, yang di end event harusnya ada label pelabelannya. Nggak ada soalnya. Oke, betul. Teliti 16 sekarang siapa lagi? Masih ada ini. Bentar. Tadi kayaknya Aji juga ya. Mau. Iya, silakan. Ya Bu, izin menjawab ini untuk aktivitas-aktivitasnya itu tidak menggunakan kalimat imperatif Bu. Oke, ya. Ini saya dulu, terus saya mengubahnya sendiri gitu. Jadi pas saya mulai awal menerjemahkan, saya buat seperti ini. Terus dalam prosesnya, saya pikir itu kan mengganggu gitu ya, bukan kayak aktif. Jadi di akhir sudah saya ubah. Oke. Ntar. Nanti dibuktikan dengan di bukunya. Aduh, jangan-jangan masih ada. Farah, silakan Farah. Menurut saya itu tiap pool harusnya ada start event dan end eventnya sendiri-sendiri Bu, kalau misalnya mau dihubungkan. Ya, start dan end. Oke. Betul. Ada satu yang juga masih salah. Saya tunggu ada yang bisa menemukan. Febina. Itu Bu, yang bagian mengambil klaim berkas kan, itu bisa diganti sama intermediate message event. Catching. Oh, iya, menerima kalau gitu harusnya ya. Iya. Tapi ini kayaknya bukan maksudnya seperti itu, Febina. Oh. Dia itu dari polisi mengirimkan laporan, terus dia jadi dengan trigger itu dia jadi ambil berkas. Ambil berkas. Jadi bukan menerima laporan dari polisi. Jadi jangan diganti dengan intermediate catching. Kalau diganti intermediate catching, kesannya dia cuma nerima aja. Padahal habis nerima laporan, terus dia harus klaim berkas. Ya.
Itu start event-nya dikasih label mungkin ya? Ya, Yang start event-nya ini. start event-nya siapa nih dari para pihak? Para pihak. Ya, tadi sudah disebutkan. Oh, sudah. Maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Arda. Iya Bu, aduh makin tipis Bu jawabannya. Nanti sampai kadek udah nggak ada. Kayaknya masih ada sih harusnya. Ini yang Ada ini, saya tunggu dari tadi. mungkin yang di tengah itu kan setahu saya itu start timer event ya, harusnya intermediate. Tapi kalau penulisan saya kurang tahu apakah seperti itu tuh boleh atau enggak. Ya itu, sorry Wahyu habis, nggak ada lagi. Tar, ini udah diambil masih Arda. Ya nggak ada ya, timer event itu nempel sama aktivitas itu salah, nggak boleh kayak gitu. Dan timernya itu juga mau start, padahal ya enggak kan itu. Tidak ada loh ya, aktivitas menunggu laporan itu tidak boleh. Jadi aktivitas itu harusnya jadi timer. Gitu. Timernya intermediate. Ya. Oke, Wahyu, apakah kamu ada lagi? Kayaknya sih sudah habis. Iya, tadi saya mau jawab itu sih, Bu. Seharusnya ada sequence flow-nya sebelum intermediate. Oke. Nah, tetap saya catat. Baik. Nah, sekarang ayo kita cari contoh di mana kamu bisa mencoba membuat racing event. Penasaran saya. Lupa, tapi yang mana? Sebentar ya. Latihan. Bentar ya. Coba kalian baca-baca, sambil baca-baca saya sekaligus mau mencari-cari dulu yang kita bisa coba bahas. Takutnya nanti kamu yaitu tadi, kalau tidak mencoba yang racing event nanti nggak kurang sip nanti pas ngerjakan sambil kalian baca-baca mungkin kamu bisa mengusulkan yang ada kelihatan racing event-nya siapa tahu. Nah, itu sebetulnya bagus juga. Berarti ngerti bahwa itu harus pakai racing event. Oke, ketemu. Coba kalian buat yang 4.23 ini. Silakan dicoba sampai jam 9. Saya kasih waktu sampai jam 9. Kalian coba kerjakan sekarang 4.23, lalu kita bahas. Mana, Bu? Itu dapat berupa konfirmasi pesanan, perubahan pesanan, dan pembatalan pesanan. Itu kenapa ada ad hoc? Soalnya
berdasarkan keterangan soal itu ada kata-kata yang di antara ketiganya itu bisa saja mungkin terjadi gitu loh Bu. Jadi masih belum pasti ketiganya itu sudah pasti terjadi seperti itu. Lalu racing event-nya itu di sini saat maaf Bu, ini belum saya tambahin labelnya. Saat surat itu diterima kurang dari 48 jam gitu-gitu Bu. Setelah itu pada masing-masing racing event ini nanti kalau yang kurang dari 48 jam itu maka prosesnya akan langsung selesai Bu. Coba satu-satu. Kalau kurang dari 48 jam, maka kalau kurang dari 48 jam diterima konfirmasi, begitu kan maksudnya? Betul Bu. Nah ya, lalu diproses, lalu selesai. Oke, lalu yang bawahnya itu apa? Dilengkapi dulu labelnya. Iya Bu, sebentar. Nah, saya sambil komentari gitu. Kalian boleh kreatif untuk memikirkan banyak sekali untuk menghadapi ini ya, tugas pemodelan nanti ya. Kalau misalnya juga pada saat UTS gitu. Kalau tidak diminta untuk memperjelas, pool itu bisa kamu anggap sebagai black box. Sambil si Hardika melengkapi, kalau di bukunya itu kan tidak disebutkan sama sekali untuk melakukan ini ya, membuatnya dia menjadi white box. Sisi pengecernya loh. Nah, itu membuat si Hardika tadi jadinya diagram kolaborasi yang rumit. Ini kan cuma melihat kalau dari sisi sini, yang dipertegas itu kan cuma dari sisi pemasok. Pengecernya enggak. Jadi setelah pemasok memberitahu pengecer tentang persetujuan pesanan pembelian, pemasok dapat menerima konfirmasi pesanan, perubahan pesanan, atau pembatalan pesanan. Jadi ini udah jelas sebetulnya. Setelah dia kirim, dia akan dapat 3 kemungkinan itu. Cuman dia memberikan exception yang lain yang keempat. Pasti di antara ketiganya ini. Nah ini loh, mungkin saja terjadi bahwa tidak ada respon sama sekali. Nah ini yang dia bilang. Jika tidak ada respon setelah 48 jam, maka atau kalau dibatalkan, pembatalan pesanan. Jadi jelas ya, kalau informasinya pembatalan pesanan, atau lebih dari 48 jam tidak ada informasi, langsung pesanan dibatalkan. 2 ini langsung jelas. Lalu baru kemudian, jika konfirmasi jadi ini, dia bilang kalau yang diterima adalah konfirmasi pesanan, dalam waktu 48 jam, pemasok akan memproses pesanan secara normal. Kalau perubahan dalam waktu 48 jam, diperbarui, kirim lagi pertanyaan untuk konfirmasi. Nah, disebutkan di sini, ini ada rule-nya, boleh mengubah paling banyak 3 kali. Kalau setelah itu akan dibatalkan karena terlalu fickle, ubah-ubah terus, udah 48 kalau lebih dari 3 kali langsung proses membatalkannya. Nah, kalau begitu itu tidak ad hoc. Karena tidak dijelaskan bahwa itu harus kamu modelkan secara ad hoc gitu ya. Dia kan sudah memberikan kamu penjelasan, kalau begini maka begini, kalau begini maka begini, itu yang kamu modelkan. Pertama adalah artikan dulu dari deskripsi, baru berkreasi. Dari deskripsi saja dulu kamu gambarkan, karena kalau enggak, nanti kasihan kamunya bingung gitu. Kesulitan untuk memodelkan nanti, karena dalam pikiranmu semua mau dibuat ribet. Kalau mau ad hoc itu nanti saya kasih tahu contoh yang mana itu ad hoc. Yang mendaftar kepolisian itu loh, itu ad hoc. Yang tesnya harus yang mana dulu dan lain sebagainya, itu ad hoc. Sebentar, nanti saya tunjukkan. Kita selesaikan dulu. Hardika udah selesai? Sudah, Bu. Silakan.
Kita selesaikan ini dulu, terus nanti saya tunjukkan yang ad hoc. Apa sudah terlihat? Sudah. Ya, ini berarti sesuai Yang kalau bagian kata Bu. atasnya ini kamu nggak perlu, Hardika. Iya, Bu, harusnya Black ini box black aja. box ya, Bu. Kalau enggak kan bingung kamu nih. Lagian, kamu kenapa membuat ini menjadi ad hoc, wong kamu tidak menunggu dari siapa-siapa kok. Oh. Ya, Bu, kemarin juga waktu asistensi bingungnya di situ, Bu. Iya, kan Seperti kamu itu. yang memutuskan gitu loh. Kamu mau batalkan atau kamu mau ubah atau kamu apa gitu. Jadi jangan bingung. Ya, kayak saya melihat kalau kamu mau memodelkan dua gitu, perspektifmu jadi bingung gitu. Siapa yang mau memutuskan apa? Kalau di bawah sudah racing, berarti kamu yang memutuskan di atas. Masa kamu di atas masih bingung dengan ad hoc, kan jadi di bawahnya tambah bingung. Black box aja ya kalau yang ini, karena kamu tidak diberi petunjuk sama sekali untuk memodelkan sebetulnya di atas. Kalau kamu mau memodelkan, harus XOR itu, Hardika. Sebentar, Bu, yang di sebelah mana, Ibu? Itu. Yang apa, ini nih. Sorry, ke atas lagi. Nah, ini. Oh. Full yang ini. Pengecer. Pengecernya harus XOR. Kan itu kamu kotak. Jadi kamu mau membuat dia menjadi apa tuh? Ad hoc. Iya. Nah, bingung nanti kalau kayak gitu. Kan kamu yang harus memutuskan. Wong kamu udah dikirimin, udah diberitahu. Kamu harus memutuskan gitu loh. Karena kalau kamu di atasnya gambarkan seperti ini, di bawahnya itu tidak cocok XOR. Mana yang akan keluar? Nggak ada. Oh iya, Bu, betul. Iya, jadi itu dibuat ini aja. Saya anggap yang atasnya Hardika itu adalah black box. Tinggal ini, apa namanya, mana yang kamu kirim gitu loh. Iya, Bu. Berarti ini ada 4 racing event. Iya. Di mana kalau surat itu diterima kurang dari 48 jam, maka proses akan dilanjutkan dengan sampai proses itu terpenuhi. Apabila terjadi perubahan pesanan yang diterima, maka prosesnya akan berlanjut. Cuman apabila perubahan tersebut sampai lebih dari 3 kali, maka proses itu akan dibatalkan, Bu. Ya, Itu, betul. ya, sama seperti ini, racing event yang pembatalan pesanan diterima sama pesanannya diterima lebih dari 48 jam. Betul. Itu sudah benar jawabannya ya. Jadi asalkan yang bagian depannya itu jangan atasnya jangan dibuat seperti itu. Nah, sekarang coba kita cari contoh soalnya yang nomor berapa ini ya? Saya ingat-ingatnya. Ini, exercise 4.0. Ada yang tanya? Ya, Aida? Iya, Bu, saya sih bertanya. Berarti kalau misal kita mau pakai ad hoc itu kita harus kayak ada nunggu keputusannya terlebih dahulu ya, Bu? Kalau mau ad hoc itu iya betul, ada trigger dari luar yang menyebabkan kamu itu jadi tidak pasti mana yang harus dilakukan duluan. Atau sebentar ya Aida ya, lebih baik kita lihat contoh aja biar kamu nggak bingung ya. Karena pertanyaanmu ke sana. Terus Rido. Iya, Bu, saya izin bertanya, Bu. Kalau setelah racing base event itu selalu ada intermediate timer event ya, Bu? Ada 2 kemungkinannya. Message intermediate event, message catching, atau timer. Betul itu, Rido. Pasti. Karena apa? Racing itu kan menunggu trigger. Triggernya cuma ada 2, apakah timer atau ada message dari luar gitu. Ya, Rido. Oke, Bu, baik. Terima Itu kasih. ciri khasnya. Ali Fikri, silakan. Baik, Bu. Melanjutkan dari Rido tadi, Bu. Apakah memungkinkan, Bu, misalkan dari racing event tadi ada kan satunya udah message intermediate, satunya timer, satunya activity, itu apakah memungkinkan, Bu? Activity? Iya, ada task gitu. Setelah timernya? Bukan, ya di percabangan racing event. Racing? Nggak mungkin kalau langsung activity. Nggak pernah mungkin ya? Ya enggak, karena kan kita menunggu dari eksternal. Kok kita langsung memulai activity? Nggak bisa, pasti harus ada triggernya dulu. Biasanya itu intermediate catching event. Tapi
biasanya kan ada kemungkinan dari intermediate catching event itu pesannya nggak ada yang masuk, jadi kamu buat timer gitu. Baik, terima kasih. Ya, oke. Sekarang coba lihat 4.3. Ini supaya lebih memperjelas yang 4.3 itu sudah ada jawabannya. Tapi kamu baca dulu exercise-nya, ya. Di situ kan dijelaskan tentang ARMY. Ini saya sampai lama gitu bacanya baru ngerti. Dia menjelaskan kalau kamu mau tes masuk ke apa namanya? Nah ini loh, kan jawabannya di belakang itu, solusi 4.3-nya kayak gini. Nah ini loh. Ya, kan ini rumit sekali. Coba baca dulu penjelasan yang di depannya. Latihan 4.3. Nah ini loh. Coba kita lihat ya. Proses rekrutmen tentara dimulai dengan menyeleksi permohonan semua kandidat. Mereka yang terpilih kemudian dipanggil untuk menjalani tes berikut. Tes obat dan alkohol, mata, penglihatan warna, pendengaran, darah, urin, berat badan, sidik jari, dan pemeriksaan dokter. Nah, disebutkan kan kayak gini ya, semua tesnya ini. Tes penglihatan warna hanya dapat dilakukan setelah tes mata. Jadi harus tes mata dulu, baru tes penglihatan warna. Sedangkan pemeriksaan dokter hanya dapat dilakukan setelah penglihatan warna, pendengaran, darah, urin, dan berat badan telah diuji. Selain itu, beberapa kandidat mungkin perlu mengulang beberapa dari tes ini beberapa kali untuk mendapatkan nilai yang benar. Misalnya, tes darah perlu diulang jika kandidat telah mengambil terlalu banyak gula dalam 24 jam sebelumnya. Para kandidat yang lulus semua tes diminta untuk mengikuti ujian mental dan ujian fisik, diikuti dengan wawancara. Nah, ini yang menyebabkan rumit. Karena apa? Ada yang berhubungan gitu ya. Penglihatan warna ini hanya boleh setelah tes mata. Dokter itu tergantung dari penglihatan warna, pendengaran, darah, urin, dan berat badan. Nah, di tengah-tengahnya juga ada kemungkinan berulang beberapa tesnya. Nah, karena seperti itulah muncul ad hoc. Ini. Betul ya. Nah, ini ribet menurut saya, cuman sering kelewatan. Coba lihat pertama. Kan shortlist ya, kandidat itu banyak kandidat melamar gitu kan, memasukkan aplikasi. Tapi startnya itu yang lain, perekrutan dibutuhkan, terus shortlist aplikasi, daftar pendek aplikasinya diterima ya, aplikasi di daftar pendek, dibuat shortlist. Terus yang masuk dari shortlist diberitahukan, gitu kan ya. Lalu untuk semua kandidat harus melewati tes ini, gitu. Nah, lihat anotasi di sebelahnya, hingga semua pengujian memuaskan, ya. Tapi di dalamnya ad hoc ini, kenapa dibuat ad hoc? Karena ada beberapa yang bisa berulang itu tadi kan ya. Makanya dia disebut sebagai multi instance. Kenapa multi instance? Karena
semua semua kandidat harus melewati itu, gitu kan ya. Berhentinya kapan? Sampai semua pengujian memuaskan. Kenapa ada tanda ini infinite? Karena dia ad hoc. Boleh mulainya gimana saja, berulangnya kapan saja, berapa yang dibutuhkan. Tapi kan di sini dilihat yang tadi ada kebutuhan tadi diperjelas. Jadi mata dulu, baru penglihatan warna. Ya, terus darah, penglihatan warna, badan, uji pendengaran sama uji urin itu menpresid atau mendahului pemeriksaan dokter. Nanti terus bisa jadi berulang. Oh, kamu kemarin masih belum tes narkobanya, belum, ulangi lagi. Atau ternyata misalnya tadi kayak gula darah belum lulus karena dia ternyata bukan karena memang gula darahnya tinggi, tapi karena dia mengonsumsi terlalu banyak gula 24 jam. Mau ngulangin lagi. Terus diulangin sampai semua. Ya, jadi keluarannya di sini ini yang selalu dari dulu membuat saya bingung. XOR, bukan XOR, OR. Karena bisa jadi tidak ada yang lolos. Satu gitu ya. Dia harus memilih salah satu. Kalau lulus, ada yang lulus, dan jadi bisa saja semua yang ikut itu nggak lulus gitu masanya. Ya, yang lulus semua ujian, dia langsung dijadwalkan ujian dan wawancara, ada tes fisik untuk semua kandidat yang lulus semua ujian. Ya, sama tes mental. Ini bareng. Jadi siapa yang lulus semua ujian itu dilakukan ini. Terus harus lulus ujian dan mental dulu, baru boleh wawancara, uji wawancara. Berarti ini plus di tengah-tengahnya. Di sini itu sebetulnya plus juga. Dua-duanya dijalanin, di sini plus, baru wawancara. OR lagi. Karena ada yang berhasil gitu. Takutnya itu ada kandidat yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil itu dikasih tahu gagal. Kalau yang berhasil rekrut. Nah, notasinya juga lihat semua yang berhasil. Yang tadi juga yang terdapat kandidat yang tidak lulus beberapa ujian, pokoknya ada kan yang tidak lulus saja, dia langsung diberitahu. Gitu. Nah, kenapa ini OR? Karena bisa dua-duanya jalan. Ada yang kandidat yang tidak lulus beberapa ujian, ada kandidat yang lulus semua ujian gitu. Makanya OR. Nah, berarti ini benar-benar yang sudah rumit ya prosesnya ya. Di sini ada ad hoc, dia subproses, dan dia multi instance karena semua yang terlibat itu harus menjalaninya. Kemudian di sini ada gateway OR karena keluaran dari hasil yang sebelumnya itu bisa jadi lulus semua ujian itu ada kandidat yang tidak lulus beberapa ujian atau semuanya tidak lulus, maka langsung diberitahu gagal. Begitu. Nah, saya senang kita berkesempatan untuk membahas ini. Kalau enggak, kamu enggak tahu tadi bedanya. Ad hoc itu berarti ketika kamu itu mau mengatur sesuatu yang tidak jelas urutannya, ada yang berurutan, yaitu tadi penglihatan setelah warna, setelah uji mata, terus dokter juga setelah 5 tes selesai, tapi bisa jadi dia berulang. Nah, kalau mengatur seperti itu, tidak bisa digambarkan dengan sequential atau paralel, karena nggak jelas paralelnya yang mana. Makanya pakai ad hoc. Baik, silakan Sinta. Ini Bu, saya mau izin tanya untuk yang aktivitas beritahu kegagalan itu kan ada 2. Kalau misalnya dibikin XOR join gitu jadi satu aja, bisa nggak Bu? Dari terdapat kandidat yang tidak berhasil itu di XOR join ke itu terdapat kandidat yang tidak lulus beberapa ujian. Nggak perlu di XOR join, bisa aja langsung semuanya sama-sama mengarah ke sana, itu bisa. Bisa, berarti bisa pakai XOR join. Masalahnya ini pemberitahuannya mungkin berbeda ya Sinta. Karena yang ini kan dia gagal ujian awal sudahan ini. Gagal tes awal kan. Sementara kalau yang ini kan dia ujian itu
apa gagalnya dia karena gagal wawancara atau fisik? Ya Sinta. Oh, oke Bu. Berarti Ya, kalau ini kan dia misalnya keluar. beda, kalau keterangannya beda berarti harus dibedain gitu. Sebaiknya gitu. Nah, nanti kalau gitu asumsinya kamu gagal gitu aja kan bisa jadi beda ya. Kalau yang depan itu kan bilang kamu gagalnya ujian fisik gini gitu. Kamu gagal di tes ini. Nah, sementara yang di belakang itu sudah lebih kasihan lagi karena dia udah uji tes macam-macam, ternyata mungkin gagalnya cuma di wawancara atau fisik gitu. Lain kalau gitu ya, Sinta ya. Oke, makasih Bu. Iya. Ali. Ya, saya izin bertanya. Tadi sama pertanyaan Sinta, kan kalau misalkan yang setelah adakan wawancara terus beritahu kegagalan, terus eventnya ikut yang sebelah kiri itu bagaimana? Apakah itu bisa? Itu kan aktivitasnya tetap berbeda gitu. Boleh, tapi it doesn't make a lot of difference ya. Nggak beda jauh gitu maksud saya. Sama ini Bu, saya penasaran bawahnya on join itu ada tanda thread kecoret itu. Default. Kenapa Bu? Tandanya itu yang kalau dicoret seperti itu artinya default. Default, maksudnya default bagaimana? Default itu artinya kalau yang lain tidak berjalan lewat itu gitu loh. Oh ya. Kalau or itu memang rumit kan soalnya. Nah, sehingga takutnya nggak bisa decide gitu loh. Sehingga di model dipaksakan kalau tidak ketemu jawabannya itu yang diambil gitu. Itu aliran defaultnya. Ketika you cannot make decision gitu. Baik, terima kasih. Oke. Rafid. Itu mau tanya Bu, itu untuk ad hoc itu apakah boleh ada 2 anotasi Bu? Saya perhatikan kok ada 2 itu tadi. Kan multi instance. Maksudmu yang mana? Di ad hoc yang mungkin bisa di scroll ke atas sama ke kiri dikit. Itu saya dikit. Ini sama ke atas. Nah, itu kan ada 2 anotasi Bu, hingga semua pengajuan memuaskan sama untuk semua kandidat. Itu apakah diperbolehkan Bu? Kalau saya semua kandidatnya yang mana? Oh, ini. Oh, ini bukan anotasi ya. Tapi ada titik-titik putus-putus. Oh iya ya, boleh. Maksudnya dia itu kan mau menjelaskan bahwa ini harus dilakukan oleh semua kandidat, gitu kan ya. Input ini ya, dia mau menyebutkan input. Terus kardinalitasnya adalah sampai semua pengujian memuaskan. Boleh. Notasi itu boleh semau kamu gitu loh, untuk memperjelas. Itu apakah juga berlaku untuk aktivitas, Bu? Aktivitas yang lain-lain gitu? Iya, bisa. Soalnya saya sebelumnya di praktikum juga tanya yang sama, Bu. Kan itu kalau bisa itu gunakan fasilitas yang lain mungkin seperti kayak timer event gitu. Biar nggak rumit. Yang mana yang timer kalau gitu? Kemarin saat praktikum saya mencontohkannya beda sih, Bu. Misal anotasi kan kalau di praktikum yang kemarin itu anotasi itu untuk deadline, Bu ya. Untuk sebenarnya kan deadline-nya kan pakai intermediate timer event ya, tapi di kunci jawabannya itu menggunakan anotasi. Kemudian saya tanya kalau misalnya itu anotasinya jadi 2 itu katanya tidak disarankan gitu karena kalau dalam kasus kamu iya, tapi kalau dalam ini kan dia tidak ada timer di sini. Ini memang kardinalitas. Yang ini menunjukkan supaya berhentinya kapan. Kayak tadi contohnya siapa Mirza di awal itu kan dikomentari oleh Hardika lebih baik ada kardinalitasnya. Setiap kamu buat multi instance itu kamu harus memberikan kardinalitas itu akan diulang sampai kapan gitu. Karena kalau enggak kan bingung yang menjalankan. Nah, kalau yang dicontohkan Rafid itu timer, kalau bisa dibuat timer ya timer gitu. Iya, terima kasih, Bu. Ya, sekali lagi, contoh itu cuman kunci, semua cuman guideline. Nah, karena persepsinya kan beda. Nah, kalau yang tadi saya tunjukkan kuncinya kamu semuanya langsung kecele. Lah,
kok dia nggak pakai multi instance sama sekali gitu kan ya. Nah, makanya saya pun juga kalau setiap melihat kunci itu selalu sama tutor saya pesankan dulu sebentar, saya lihat dulu dari berbagai variasi make sense nggak jawaban-jawaban kalian gitu. Ya. Jadi kalau saya use your own judgment, kamu yang harus bisa memutuskan sendiri. Kalau memang itu bisa timer. Tapi kalau yang kayak gini kan nggak bisa diganti, Rafid. Ini mau diganti apa? Ini memang harus, hingga semua pengujian ini memuaskan, terus dia mau memberitahukan untuk semua kandidat. Ini sebetulnya nggak disambung ke sini juga nggak apa-apa, karena kan sudah jelas di shortlist-nya itu untuk semua kandidat. Dan ini ya memang harus dijalankan untuk semua kandidat, dia cuma mau memperjelas aja gitu. Alias tidak boleh ada kandidat yang nggak ikut, itu maksudnya. Gitu ya. Ya, Irfan. Ya Bu, izin bertanya, kalau yang penentuan default itu gimana ya Bu ya? Nah, itu tergantung dari kalian sebagai bukan kalian sebagai programmer. Biasanya kan kayak gitu, kalau kamu membuat program, kamu harus memaksakan supaya programmu tidak stuck gitu ya. Jadi ya tergantung di manajemen gitu. Gimana kalau gini, mana yang akan di-default-kan gitu. Oke Bu, makasih Bu. Memang membuat aliran default itu menghindari stuck, tapi itu bukan solusi sebetulnya. SOP-nya yang harus kamu perbaiki. Kalau kamu memberikan aliran default itu kan cuman untuk supaya nanti misalnya di proses maker dia enggak stuck gitu, enggak berhenti gitu. Tapi kan bisa jadi salah nanti jadinya. Makanya itu yang menyebabkan gateway OR ini benar-benar harus jelas bagi penyelenggara. Maksudnya itu apa? Dibuat OR karena dua-duanya ini jalan. Terdapat kandidat yang lulus semua ujian, bisa. Terus terdapat kandidat yang tidak lulus beberapa ujian, juga bisa. Kenapa tidak plus? Nah, itu kalau di plus soalnya berarti, coba gimana kalau plus? Kan memaksakan dua-duanya jalan. Padahal kan enggak gitu loh. Bisa saja semuanya lulus. Bisa kan? Nah, kalau kamu semuanya lulus, terus ke bawah, nggak salah juga kan ya? Karena hasil tes yang tidak bisa diprediksi itulah, maka dibuat OR. OR itu dia jadi fleksibel ya. Misal semuanya tidak lulus gitu, ya ke bawah aja. Tapi most likely kan ada banyak yang lulus di semua tes tersebut, tapi ada yang tidak lulus gitu loh. Dan itu membutuhkan saya bertahun-tahun ngajar sampai bisa menjelaskan begini. Karena rumitnya pola pemikiran yang contoh ini. Nah, tapi itu membuat kamu, harapan saya, semakin termotivasi untuk mempelajari BPMN. Karena coba kamu bayangkan kamu harus mengoding ini. Ribet sekali gitu loh. Harus semua proses kamu pertimbangkan. If ini dan ini, maka begini. If ini dan begini, maka beginilah. Padahal kombinasinya bisa tak terhingga itu menurut saya. Maka di BPMN plus langsung dibuat ad hoc. Wis mana aja jalan. Nah, tapi itu baru saya belum pernah mencoba. Dan belum ada kakak-kakak kelasmu yang mencoba itu di proses maker. Belum tentu semua notasi-notasi BPMN yang rumit ini, yang advance ini, difasilitasi di proses maker ya. Karena tetap kan workflow-nya harus mikir gitu. Harus mikir algoritmanya gimana kalau ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, jadi kita belum ngetes di executable model, tapi at least di dalam SOP yang model konseptual itu dimungkinkan dan seperti ini jalannya. Oke, baiklah. Jadi itu untuk bagian awal dari pemodelan yang sifatnya mulai advance ya. Sampai di sini itu adalah wajib bisa kamu. Makanya saya selalu menekankan ya, latihan terus. Racing event kamu harus ngerti. Kemudian multi instance loop tadi udah banyak kita diskusi, jangan salah. Ya. Itu wajib.
Nah, yang next week itu good to have. Karena apa? Dia udah rumit. Nah, exception-nya, handling exception, ya, kamu minimal harus bisa memodelkan itu gitu. Jadi yang kemarin-kemarin masih kebingungan misalnya caranya memodelkan X or N or refresh lagi, karena semakin ke depan itu semakin rumit kan ya. Kamu harus bisa berpikir yang lebih advance. Nah, saya tadi maunya collaboration diagram sebetulnya. Nanti saya coba lihat-lihat lagi. Saya akan pesankan lewat ketua kelas untuk kamu mencoba memodelkan yang collaboration diagram ya, supaya komplit. Nah, next week kita akan masuk ke handling exception. Tolong ini dulu, sama seperti hari-hari yang sebelumnya ya. Kamu baca, dengerin video kalau memang itu lebih memudahkan kamu. Tapi baca itu akan lebih detail dapatnya. Handling exception itu ada banyak. Ada yang disebabkan kamu sendiri, internalmu, misalnya orang mau cari barang. Ternyata stokmu di gudang tidak cukup. Then what to do gitu kan. Nah, itu exception tapi internal exception. Terus ada yang exception eksternal. Eksternal itu kayak tadi, kamu udah memproses pesanan dari pelanggan, tiba-tiba pelanggan membatalkan. Nah, kamu harus melakukan apa? Nah, kalau kamu di dalam SOP tidak menyiapkan, ketika itu terjadi akan kelabakan, ya. External exception yang menimbulkan dampak akan berbeda dengan external exception yang tidak menimbulkan dampak. Contoh, udah customer-nya ngorder, tapi dia cuma ganti alamat. Kalau kayak gitu, kamu bisa handling ganti alamat aja tanpa harus mempengaruhi yang lain-lain. Tapi kalau cancellation itu dampaknya besar banget. Ya, itu terus apalagi handling exception setelah itu. Nah, ini yang compensation, ini yang paling susah. Saya itu juga terus mencoba untuk mendalaminya. Compensation itu kalau sudah terlanjur, maka kamu harus mengirim sinyal untuk mengundo semua proses yang sebelumnya. Jadi merecover semua proses. Kayak tadi cancel, barangnya padahal udah diproses. Maka apa yang harus dilakukan? Gitu ya. Nah, itu adalah bagian terakhir dari pemodelan minggu depan. Berarti kita sudah memasuki minggu ke-6. Ya, tidak terasa. Kalau masuk minggu depan itu sudah minggu ke-6, exception selesai. Lalu masuk ke 1 minggu untuk proses discovery sebelum kita masuk UTS. Jadi yang kemarin merasa masih ada yang kurang-kurang, mulai dibaca-baca lagi sedikit demi sedikit ya. Kalau tidak salah, coba saya cek. Minggu depan itu kita juga ada, atau minggu depannya lagi, sebentar ya, saya cek RP. Kuisnya itu kapan? Ini bagaimana kalian, sehat-sehat semua? Ini sudah vaksin semua? Yang kemarin ada di list saya itu, moga-moga tercapai ya vaksinnya, yang masih menunggu vaksin 2 dan seterusnya ya. Oke, kita berarti sudah di minggu kita tatap muka 10. Belum. Kuis 2-nya, kuis 3-nya itu nanti di tatap muka 13 ya. Berarti minggu ke-7 pertemuan pertama. Berarti minggu depan kita selesaikan dulu exception. Oke. Baik. Itu dulu dari saya. Mungkin terakhir apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Saya pesan tadi itu ya, di-refresh lagi itu tadi. Kalau saya ad hoc, multi-instance, loop, lalu kalau yang message flow, intermediate catching, kayaknya itu lebih mudah ya, karena lebih intuitif lah ya. Sama racing event. Racing event itu sebenarnya kalau kamu udah paham, oh ini bukan saya yang mutusin, itu aja mikirnya. Nah, berarti kamu nunggu dari luar. Nunggu dari luar itu triggernya cuma ada 2, tadi sudah saya tekanin. Pesan dari pihak yang kamu tunggu itu, atau kamu sendiri memang nggak mau menunggu digantung, ya udah saya kasih
sendiri deadline. Kalau dia dalam 2 minggu nggak ngasih saya jawaban, ya saya buat ini timer. Kalau sudah 2 minggu saya batalkan gitu. Kan tidak bagus dalam sebuah proses itu waiting gitu lama, karena itu yang nanti akan kita hilangkan dalam analisis kualitatif. Kita akan menghilangkan aktivitas yang menunggu, yang tidak nambah nilai. Aktivitas kok nunggu gitu kan ya. Bukan aktivitas itu. Kalau bisa nggak ada nunggunya, kamu melamar langsung dijawab sekarang yes gitu kan. Atau kalau sudah 2 minggu digantung, waduh bahaya ini gitu kan ya. Jadi harus jelas. Itu tadi adalah fungsi dari racing event. Dan racing event itu selalu lawannya adalah XOR. Makanya tadi saya tidak setuju kalau Hardika di bawahnya udah dibuat racing, di atasnya ad hoc, bingung. Ya, baik. Begitu dulu. Ada lagi kah? Semoga cukup jelas, masih ada waktu, minggu depan bisa kita diskusi lebih lanjut, dan tolong pesan saya itu tadi ya, soal-soal banyak dibahas. Minggu depan saya belum menjadwalkan untuk tutorial sebetulnya. Nah, tetapi kalau saya lihat penting, mungkin ada tutorial, tapi saya akan diskusikan dulu dengan para tutornya ya. Silakan yang belum absen diselesaikan absensinya, mestinya sih sudah lewat ini. Saya buat 9:10. Hari ini 43 datang semua. Sebentar saya cek. Tolong ya yang kemarin pernah absen dan lain sebagainya kamu cek sendiri. Karena jumlah pertemuan kita itu akan sebanyak 30. Bukan 32 karena UTS sama UAS saya hitung satu pertemuan saja. Jadi totalnya 30. Asumsi saya akan mengisi dengan penuh, maka kamu akan menghitung 80% dari 30 itu. Berapa kali kamu boleh absen? Hanya saya tidak mau ini apa namanya? Kalian yang harus ngitung gitu. Cek sendiri ini absensimu ya. Terima kasih. Ini Basara sama Aida, tolong yang belum dilengkapi berita acaranya dilengkapin ya. Soalnya nanti tidak akan dihitung kalau belum ada berita acara. Baik, Bu. Ya, makasih. Dorteis tidak ada.